Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semua, kembali lagi di video saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Kemang Sade Puspa Dewi dengan NIM 21110110004 dari program studi bimbingan dan konseling semester 5 kelas A ya. Pada saat ini saya membuat video mengenai pertemuan ke-16 di mata kuliah Hipnokonseling dan NLP, yang dimana di pertemuan ke-16 ini adalah pertemuan terakhir yang terdapat ulangan akhir semester. Untuk ulangan akhir semester ini, saya dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah Hipnokonseling dan NLP ini diminta untuk membuat video mengenai testimoni selama mengikuti perkuliahan Hipnokonseling dan NLP. Namun sebelum saya menyampaikan testimoni, saya menyampaikan testimoni selama mengikuti perkuliahan ini, saya izin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Profesor Dr. Nikita Suharni SPD MPD Cons, dan saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD karena beliau sudah membagi ilmu dan pengetahuannya mengenai hipnokonseling dan NLP. Sebelum saya menyampaikan testimoninya, saya izin memberikan kesan dan pesan selama mengikuti perkuliahan Hipnokonseling dan NLP. Saya akan menyampaikan kesan saya terlebih dahulu, yang dimana kesan saya yaitu saya sangat antusias dan sangat senang sekali untuk belajar mengenai hipnokonseling. Namun pada NLP masih sangat asing untuk saya dengar karena untuk hipnokonseling sering saya dengar dari kakak tingkat, sehingga saya menjadi antusias dan ingin mengetahui bagaimana dan seperti apa sih hipnokonseling itu. Nah, untuk pesan saya di sini, mungkin kedepannya bisa mengadakan praktis secara langsung untuk mata kuliah Hipnokonseling dan NLP ini di kampus, sehingga ada contoh nyata yang dapat dilihat secara langsung oleh mahasiswanya. Baik, itu saja. Itu merupakan kesan dan pesan dari saya. Nah, setelah menyampaikan kesan dan pesan, selanjutnya saya akan menyampaikan testimoni selama saya mengikuti perkuliahan Hipnokonseling dan NLP, yang dimana saya dapat mempelajari mengenai pengertian dari hipnokonseling. Hipnokonseling merupakan suatu teknik yang digunakan pada pengaplikasian suatu proses konseling yang dapat dilakukan oleh konselor untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh konseli dengan melalui stimulus yang positif untuk mempengaruhi alam bawah sadar konseli. Dengan mempengaruhi alam bawah sadar konseli juga diharapkan dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang negatif atau yang buruk dan mengganti ke hal-hal atau kebiasaan yang baru atau yang lebih positif lagi. Nah, selain itu, saya juga mengetahui perbedaan antara hipnosis dan hipnotis. Untuk kata hipnotis, saya sering mendengar di berbagai hal, terutama di media sosial maupun di televisi. Dan untuk kata hipnosis, hal ini hal yang baru untuk saya dengar. Namun, ternyata dua kata ini hal yang hampir sama, namun memiliki perbedaan. Untuk lebih mudah membedakannya, yaitu hipnotis itu adalah jika seseorang mempelajari ilmu ini, itu yang dinamakan hipnotis. Sedangkan untuk hipnosis itu sendiri adalah prosesnya. Nah,
Selain itu, selama mempelajari hypnocounseling, saya juga mengetahui perbedaannya hipnosis dengan tidur dan halangan jika seseorang tidak bisa dihipnosis itu. Selain belajar mengenai hipnosis, saya juga mempelajari mengenai self hypnosis, yang dimana self hypnosis ini merupakan pemberian sugesti-sugesti yang positif kepada diri sendiri agar bisa masuk ke alam bawah sadar. Selain itu pula, saya dapat membuat video praktik mengenai teknik dari hypnocounseling, yang dimana teknik hypnocounseling ini ada 3, yaitu teknik prainduksi, teknik induksi, dan teknik deepening. Banyak hal yang saya pelajari mengenai hypnocounseling dan tentunya sesuai dengan nama mata kuliahnya, yaitu hypnocounseling dan NLP. Setelah saya mempelajari hypnocounseling, saya tentunya juga mempelajari mengenai NLP. Nah, karena NLP ini istilah asing, jadi NLP itu merupakan singkatan dari Neuro Linguistik dan Programming, yang dimana neuro itu artinya saraf sederhana yang merupakan catatan berpikir atau memproses informasi, cara mengarahkan tindakan pada pikiran manusia yang berdasarkan informasi atau pengalaman yang diperoleh. Dan selanjutnya yaitu linguistik. Yang kedua linguistik berada bahasa, bagaimana kita untuk menggunakan bahasa atau perkataan dalam ucapan sehingga mampu membentuk suatu makna dan berpengaruh pada kehidupan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir itu programming, yang merupakan berbagai program atau strategi kita dalam berpikir dan berperilaku. Nah, itu pengertian itu merupakan arti dari NLP. Dan NLP ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah formulasi tentang pengetahuan yang mempelajari tentang struktur perilaku manusia. Selain pengertian dari NLP, ada juga 4 pilar dari dalam NLP tersebut, yaitu yang pertama hasil dalam sebuah tindakan atau outcome. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dan terpercaya atau building rapport. Yang ketiga, kepekaan indrawi atau sensory acuity. Yang keempat, yaitu perilaku atau sikap yang flexibly atau behavioral flexibly. Baik, selama saya mempelajari hypnocounseling dan NLP ini tentunya bukan hanya ada teori saja, namun adanya praktik dalam melaksanakan atau menerapkan teori hypnocounseling ini. Di sini merupakan video praktik yang saya buat, yang dimana video praktik ini mengenai teknik prainduksi, yang dimana teknik ini digunakan lebih awal agar konselor dan konselor lebih mengenal secara dalam gitu ya. Video prainduksi ini saya sebagai konselornya dan dibantu oleh rekan saya sebagai konselingnya. Dalam video prainduksi ini saya sudah menerapkan teknik prainduksi, yang dimana video tersebut saya mengarahkan konseli untuk fokus pada satu tujuan yang ada di depannya sehingga konseli bisa rileks dan lebih tenang. Nah, video kedua yaitu video praktik teknik induksi, yang dimana video ini mengikuti gerakan tangan saya sehingga konseli dapat dihipnotis dan menuju dalam rileksnya. Video yang ketiga yaitu video mengenai praktik deepening, yang dimana orang yang saya hipnosis ini sudah menuju rileks, dan agar semakin rileks saya memberikan sugesti-sugesti yang nyata kepada orang yang dihipnosis. Nah, selain membuat 3 teknik itu, ada video selanjutnya yaitu mengenai praktik self hypnosis, yang dimana video self hypnosis yang saya buat ini saya menghipnosis diri saya sendiri dan memberikan instruksi-instruksi diri
kepada diri saya sendiri agar bisa rileks dan melatih diri saya jika memiliki kecemasan atau permasalahan lainnya. Dan video yang terakhir video ini saya membuat video mengenai audio video self hypnosis, yang dimana saya merekam suara saya dan membuatkan sebuah video yang dimana video tersebut berisi foto pemandangan yang hijau, audio saya dalam menginstruksikan dan berisikan instrumen musik agar membantu diri kita atau orang lain yang dihipnosis semakin rileks dengan mendengarkan instrumen-instrumen yang menyenangkan, mohon maaf, sehingga orang yang mendengarkan video tersebut bisa nyaman dan rileks. Baik, itulah penyampaian mengenai testimoni selama saya mengikuti perkuliahan hypnocounseling dan NLP. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan saya yang kurang berkenan dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kembali dan sampai jumpa kembali di channel saya. Terima kasih. Bye bye.